Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari kelas IMIDA 2A. Di sini saya akan mengerjakan tugas SQL, yaitu menjelaskan tentang function, cara pembuatan function, scalar function, inline table function. Langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu function. Apa sih function itu di dalam SQL? Function atau fungsi SQL merupakan metode yang digunakan untuk melakukan operasi data di database. Operasi ini bisa berupa kalkulasi numerik atau operasi non-numerik. Scale function dapat terbagi ke dalam dua kategori, yaitu fungsi skalar dan fungsi agregat. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan function. Bagaimana sih cara membuat function di SQL? Cara membuat function memiliki beberapa langkah. Yang pertama, yaitu menentukan nama dan parameter function. Pertama, kita harus menentukan nama function yang ingin kita buat. Pastikan nama function tersebut deskriptif dan menggambarkan tugas atau hasil yang akan diberikan. Selanjutnya, kita dapat menentukan parameter function yang diterima oleh function tersebut. Parameter function adalah nilai yang dapat dituliskan ke function saat pemanggilan. Terus langkah yang kedua, menentukan jenis data yang dikembalikan. Setelah menentukan nama dan parameter function, kita perlu menentukan jenis data yang akan dikembalikan oleh function. Misalnya, jika function akan menghitung total penjualan, jenis data yang dikembalikan mungkin berupa angka desimal. Terus langkah yang ketiga, menentukan logika dan operasi function. Berikutnya, kita perlu menentukan logika dan operasi yang ingin dilakukan oleh function. Ini bisa berupa serangkaian yang pernyataan SQL yang menjalankan operasi yang diinginkan dan mengembalikan hasil yang diharapkan. Pastikan untuk memperhatikan sintaks SQL yang benar dan memeriksa kecocokan tipe data dalam operasi yang dilakukan. Langkah keempat, membuat function dengan sintaks create function. Setelah kita menentukan semua parameter, jenis data yang dikembalikan, dan logika function, saatnya membuat function yang menggunakan sintaks create function. Create F-U-N-C-T-I-O-N function. Gunakan sintaks yang sudah dijelaskan sebelumnya dan masukkan logika dan operasi yang telah ditentukan ke dalam blok kode SQL function. Langkah yang kelima, menggunakan function di SQL. Setelah function dibuat, kita dapat menggunakannya dalam pernyataan SQL lainnya. Cara menggunakan function sama seperti menggunakan fungsi built-in SQL lainnya. Kita dapat memanggil function dengan memberikan argumen yang sesuai dan menghasilkan yang dikembalikan sesuai kebutuhan. Terus yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang scalar function. Jadi scalar function adalah jenis fungsi yang didefinisikan oleh pengguna dan mengembalikan nilai skalar tunggal berdasarkan parameter input yang dilewatkan kepadanya. Fungsi skalar digunakan untuk melakukan beberapa perhitungan atau operasi pada parameter input dan mengembalikan hasil tunggal. Fungsi skalar umumnya digunakan dalam SQL Server untuk menyederhanakan query yang kompleks dan menyembunyikan logika bisnis. Fungsi skalar dapat digunakan dalam query seperti fungsi SQL lainnya, dan nilai pengembaliannya dapat digunakan sebagai nilai kolom, bagian dari klausa where, atau dalam ekspresi lainnya. Fungsi skalar dapat dibuat dalam SQL Server menggunakan sintaks create function. Mereka dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Terus yang terakhir, inline table. Inline table function adalah fungsi yang didefinisikan oleh pengguna yang mengembalikan tabel sebagai hasilnya. Berbeda dengan fungsi skalar yang mengembalikan nilai skalar tunggal, inline table function mengembalikan satu set hasil yang dapat digunakan dalam query seperti halnya tabel. Inline table valued function bersifat inline karena definisinya merupakan bagian dari sebuah query, bukan objek mandiri. Sebuah inline table function didefinisikan menggunakan pernyataan atau sintaks create function dengan klausa return table. Fungsi ini dapat memiliki satu atau lebih parameter input dan harus menggunakan pernyataan atau sintaks return untuk mengembalikan variabel table yang mendefinisikan struktur dari hasil query.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja ke tutorial cara pembuatan function. Kita buka saja SQL-nya, langsung new query. Untuk menggunakan function, pertama kita harus memiliki database terlebih dahulu. Maka dari itu, saya akan membuat database dari awal. Jadi saya akan membuat database tentang siswa atau student siswa. Karena kita sudah ada buat student. Kameranya error, maaf. Tidak tahu website saya rusak. Kita lanjutkan saja. Kita buat table atau tabel. Ini table siswa. Siswa. ID siswa. Terus nama siswa. Nilai. Secure. Setelah ini kita memasukkan value ke dalam tabel. Insert input. Tabel siswa. Nilai. Oh iya, ini lupa. Ini karena ini error karena yang satu sudah kita salah. Oh, belum saja. Sudah 8. Terus ini kita langsung buat saja function yang sekular. Ini function
nama konstruksinya di sini terserah kalian. Kalau saya akan membuat jumlah siswa aja, jumlah siswa ini jumlah integernya integer karena di sini saya jumlah karena jumlah dipastikan akan menghasilkan angka. Set jumlah sama dengan count from siswa yang jelasnya nggak untuk melihat apa namanya function kita bisa melihat di sini database terus ada database-nya bisa nah sekarang bukan database kita terus sini ada program meneliti sini ada function. Nah tadi kita udah buat sekolah tulis function maka akan untuk melihat hasil function yang telah kita buat bisa dengan cara select nama fungsinya apa ini kan jumlah itu pakai dbo jumlah underscore siswa jumlah s jumlah siswa maka jumlah siswanya 8 kita lihat ada 8 dan ada 8 langsung saja ke function yang kedua yaitu function yang kedua create function nama fungsinya siswa di sini masukkan banyak nilai return tebal karena membuat kita akan membuat tebal return select ID siswa nama siswa terus nilai siswanya from dari tabel siswa where di mana nilai siswa yang nanti akan kita tentukan nilai seperti ini ya kita cara melihatnya gini select all home DBO nilai siswa
tentukan nilai yang mau kita lihat, misalkan yang lebih dari, kan tadi yang paling kecil kan 70 kalau nggak salah, yang lebih dari 80. Maka yang muncul dari siswa itu, Nova, Wendy, dan Bayu Adi karena memiliki nilai yang lebih dari 80. Sedangkan kalau secara keseluruhan ada 8 siswa. Yang di bawahnya jadi 80 adalah 7. Ini ada Arka. Kenapa Alfi dan Awan tidak termasuk ke dalam vaksin yang tadi? Karena di sini yang lebih dari 80. Kalau pengen yang nilainya 80 masuk ke dalam vaksin yang ini, kita harus menambahkan sama dengan, lebih besar sama dengan. Udah mungkin, oh iya lupa, cara melihatnya juga sama. Cari plus dulu, habis buka data bersama yang tadi kita buat. Terus ini program prinsip, function, tabel, ini tabel value function, ini skala dan function. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, entah itu salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.